Ya kalau melihat apa namanya, melihat eh, fenomenanya, ini bukan kesengsaraannya ya, tapi Ya. fenomenanya. Saya melihat sebetulnya justru corona ini memiliki satu apa, satu atau mampu melahirkan bahkan menjungkir balikan berbagai hal yang dulu dianggap lazim, yang dulu dianggap baik, yang dulu dianggap normal, itu bisa berubah. Orang tiba-tiba menyadari sesuatu yang selama ini mereka tinggalkan. Tiba-tiba orang menyadari selama ini banyak hal yang dulu dibangga-banggakan ternyata tidak tidak ada apa-apanya untuk ngadepin apa namanya, untuk ngadepin Kondisi ini. situasi kondisi ini. Nah itu kalau saya melihat positifnya justru di situ gitu, karena kesadaran orang itu kan dari peristiwa sebetulnya. Dan nah cuma saya belum tahu apakah ini akan mengubah situasi atau mau ada perubahan yang lebih baik apa enggak ke arah yang esensial menurut saya. Karena selama ini kita hidup di dalam setiap situasi yang tidak esensi. Sebenarnya yang kita lakukan itu bukan hal yang esensial gitu ya. Ada makanan juga dibawa ke makanan-makanan yang tidak esensial. Fashion juga, fashion, tamasya, terus apa saja, bahkan di dunia ilmu juga tidak esensial. Yang dipelajari sesuatu yang antah berantah, yang jauh dari kita. Sementara yang ada di kita ya, itu malah nggak pernah dipelajari, nggak pernah dilihat, nggak pernah dijadikan sesuatu yang penting gitu. Nah, yang menarik dari fenomena corona ini kan tiba-tiba orang dibalikin lagi ke kehidupan yang komunal yang selama ini sudah dihancur leburkan, tiba-tiba dibawa lagi ke hal-hal yang sifatnya tradisi. Satu contoh gini, kok tiba-tiba empon-pon itu kan agak aneh gitu ya. Coba lihat fenomena pandemi yang lain kan nggak pernah itu. Ya. Tiba-tiba ini empon-pon. Nah, itu kan menarik gitu. Saya banyak diskusi juga dengan teman-teman yang bergerak di isu-isu kesehatan. Saya ungkapkan ini agak beda nih dengan isu-isu kesehatan yang lain. Sama sebenarnya pendidikan kita ini juga yang terjadi meninggalkan yang esensi itu. Jadi mempelajari sesuatu antah berantah yang sebetulnya belum tentu kita butuhkan. Saya kira itu. Saya kira yang utama itu refleksi saya bahwa fenomena corona ini membawa orang kepada kehidupan yang esensial. Dan saya kira kita juga bisa saksikan dunia industri atau ekonomi yang ada ini kan sesuatu yang hampir mayoritasnya bukan yang esensi, bukan yang untuk kehidupan. Nah, tiba-tiba pangan ini kan menjadi sesuatu yang esensial, selama ini nggak pernah menjadi perhatian. Tiba-tiba fenomenanya orang kota sekarang punya kesadaran untuk menanam dan sebagainya. Itu kan menarik. Itu yang menurut saya, refleksi saya yang paling mendasar itu. Ya, artinya dari refleksi Mas Toto ini lebih melihat sebagai satu sisi berkahnya. Nah, Ya, kaitannya ya. dengan pendidikan, Mas, esensinya di mana, Mas? Kalau tadi Mas Toto ngasih ilustrasi terkait dengan ini ya, pangan ya, sikap masyarakat terhadap pangan, ketahanan pangan. Kalau dengan pendidikan sendiri? Nah, gini, yang ujian berat kan pendidikan. Karena pendidikan ini impact-nya atau efeknya itu tidak bikin orang mati, nggak bikin orang meninggal gitu ya. Padahal bisa bikin orang tidak berfungsi alat pikirannya, tidak apa namanya, terhadap sikap hidupnya, terhadap orientasi hidupnya, itu kan nggak pernah dilihat. Sehingga untuk melihat problem pendidikan aja
tidak semua orang itu bisa agak cepat paham. Agak beda dengan kesehatan pangan gitu ya. Karena wah ini bahan makanan nggak ada nih, orang udah ribut gitu. Nah, sekolah atau pendidikan pada umumnya kan nggak pernah serta ya, orang hanya ribut karena anaknya terlalu banyak PR-nya, terlalu banyak apa tugas-tugasnya. Tapi nggak pernah melihat esensinya, yang problem esensialnya itu apa, kan nggak pernah dilihat itu. Kalau saya kan sebetulnya kan melihat karena selama ini cara berpikirnya para desainer pendidikan ini menganggap orang itu harus berangkat dari expert. Jadi expert melakukan apa barulah diikuti orang awam atau masyarakat umum. Nah, expert ini bisa kita maksudkan bisa guru, bisa dosen, bisa menteri, bisa apa saja. Dan nah, kayak di Salam ini kan kita sejak awal melakukan melakukan transformasinya kan bahwa semua orang adalah expert, semua orang adalah menjadi pusat pengetahuan gitu loh. Nah, ini kan cuma memindahkan sekolah ke rumah, tetapi rumah masih tetap tergantung dengan guru, tergantung dengan expert tadi. Nah, kalau di Salam ya nggak ada masalah, semua orang bikin rencana masing-masing, setiap orang juga punya tanggung jawab masing-masing, setiap orang itu juga menjadi pusat-pusat pengetahuan, nggak terlalu masalah. Jadi menurut saya problem utamanya dalam dunia pendidikan ini mau nggak menggeser bahwa semua orang adalah menjadi pusat pengetahuan. Kalau bahasanya Ki Hajar kan semua orang guru, semua orang murid, semua tempat itu sekolah, semua apa saja bisa menjadi tempat belajar gitu loh. Nah, apakah itu mau diterapkan apa enggak gitu? Kalau itu diterapkan prinsip itu ya sebetulnya nggak ada yang terlalu riskan gitu dalam urusan belajar gitu. Jadi satu contoh di orang tua Salam dan anak-anak Salam sendiri ya, yang problem itu karena hobinya itu kumpul-kumpul, sering ketemu teman, ya itu agak masalah sekarang nggak bisa ketemu teman, itu aja. Tetapi dalam konteks proses belajar yang sifatnya untuk apa ya nggak ada masalah sebetulnya. Jadi sebenarnya kalimat belajar itu sendiri perlu dipertanyakan lagi sekarang, ini apa sih yang dimaksud belajar gitu. Nah, banyak pemikiran mainstream belajar itu, apalagi yang kelas-kelas sekolah dasar gitu ya, belajar itu artinya adalah dia ada di rumah, baca buku mata pelajaran, karena besok mau ulangan kayak gitu. Makanya di kampung-kampung itu ada jam belajar, itu jam sekian sampai jam sekian, jam belajar, tamu tidak boleh datang kan. Yang dimaksudkan belajar itu ya baca buku mata pelajaran. Nah, itu yang harus dekonstruksi itu. Saya di rumah nggak ada kata-kata pertanyaan untuk cucu saya, kamu udah belajar atau belum, itu nggak ada. Di rumah saya itu nggak ada kayak gitu. Yang ada ya, kamu sudah melakukan apa saja hari ini? Sudah bikin jurnal apa belum, yang catatan yang harus kamu bikin, apa yang kamu lakukan? Nggak ada. Kamu udah belajar apa belum? Nggak ada nih, hampir nggak ada. Kalimat belajar itu nggak ada di sini, kosakata itu. Ya. Nah, ada nggak gagasan yang perlu dirubah dari pendidikan yang paling dasar? Yang paling dasar. Mungkin kita belum bisa merubah banyak hal, tetapi yang mendesak dan saya kira itu paling mendasar menurut Mas Toto, apa itu? Kalau menurut saya sih bukan mengubah ya, ini kembali ke kita. Kembali ke kita yang sudah diperjuangkan oleh Ki Hajar Dewantara, itu aja. Jadi apa sih gunanya Ki Hajar dijadikan bapak pendidikan, tetapi pemikirannya, apa yang dia perbuat itu tidak diterapkan, itu aja. Daripada nyewa ahli lagi, udahlah itu aja dipelajari,
tinggal dikontekkan pada masa sekarang itu seperti apa. Wong udah komplit kok, udah sangat apa namanya, udah sangat apa pepak lah nek cara Jawa niki wis komplit itu apa yang dilakukan oleh Ki Hajar. Nah, tinggal dikontekstualkan saja. Nah, menurut saya dari rezim ke rezim ini kan hampir tidak ada yang serius untuk apa namanya menerapkan apa yang sudah ditemukan oleh Ki Hajar. Ki Hajar itu cukup lama itu cara dia studinya, dia kok tiba-tiba dilupakan begitu saja, hanya diambil kalimat Slogannya. Tuturi Handayani Ya. aja itu yang untuk Departemen Pendidikan. Menurut saya udahlah balik lagi ke situ. Balik Ya. lagi ke situ bahwa sekarang itu mungkin perlu ada kontak-kontak yang apa namanya, yang tadi kembali ke esensi yang kontekstual sekarang ini ya, itu kan soal anu aja. Tapi prinsipnya menurut saya nggak ada perubahan itu. Saya kira Oke, itu. Mas Toto, yang sebenarnya yang paling mendasar dari Ki Hajar Dewantara dalam konteks pendidikan itu kan bukan slogan yang sekarang diampu oleh Kementerian Pendidikan soal tuturi, Ya, tapi kan ya. pendidikan merdeka. Nah, Mas Toto tadi bicara soal bagaimana mengkontekskan, bagaimana memberikan konteks paradigma pendidikan merdekanya Ki Hajar Dewantara dalam kondisi saat ini, konteks saat ini. Saya kira saya waktu 2 Mei kemarin diajak diskusi dengan Taman Siswa ya untuk memperingati Ki Hajar itu. Saya ya mereka hafal lah slogan-slogannya Ki Hajar, saya malah nggak hafal. Saya bilang saya ini hanya Bambang Ekalaya yang belajar dengan patungnya apa namanya, patungnya Ki Hajar gitu. Kalau Ekalaya kan patungnya Pendeta Durna itu. Nah, saya mungkin karena saya ini bukan orang dalam taman siswa sehingga saya punya keleluasaan, saya punya kebebasan untuk mencoba menyerap dan mengaplikasikan dengan cara kami gitu ya. Coba kalau saya pakai label taman siswa itu bisa udah diteriakin itu Pak, ini bid'ah ini apa namanya dan sebagainya itu mereka mengakui itu. Nah, menurut saya esensi kemerdekaan dan saya pertanyaannya apakah kita udah merdeka sekarang ini sama seperti yang dulu diungkapkan sama dia aja. Menurut saya kita nggak merdeka. Mungkin kita ini sekarang ini semua itu penganut globalisasi kita, penganut pasar bebas. Nah, sementara dunia pendidikan itu digerus oleh itu. Nah, menurut saya konteks kemerdekaan yang dimaksudkan Ki Hajar itu ya di situ. Bagaimana kita punya merdeka mewujudkan jati diri kita, merdeka apa namanya dengan apa keunikan kita, merdeka dengan apa? Merdeka ya tentu saja Ki Hajar kan sangat di latar belakangi pada masa penjajahan dulu ya. Tapi kan apakah kita sekarang nggak dijajah? Sama sebetulnya. Nah, saya kira di situ bukan merdeka belajar metodologi, bukan. Kalau yang di kementerian sekarang ini kan apa merdeka belajar itu konteksnya pada metodologi, hanya supaya anak-anak itu tidak stres, anak-anak itu gembira belajar dan sebagainya. Tapi intinya menurut saya pada paradigma merdeka menurut Ki Hajar ya pada tadi bagaimana mencapai kemerdekaan sebagai manusia itu anulah itu menurut saya yang paling mendasar di situ gitu. Jadi ya tidak hanya sekedar metode menurut saya, tetapi bahwa kita ini memang harus keluar dari apa namanya kalau pakai bahasanya Romo Mangun itu kan apa namanya mensimbolkan bahwa pendidikan itu kalau dalam perang itu seperti palang merah. Jadi nggak peduli musuh, nggak peduli
siapa itu mesti sakit ya diobati, dia luka ya diobati. Perkara nanti setelah diobati terus dihukum itu soal lain. Perkara setelah kita dididik terus kritis terus melawan pemerintah ya itu soal lain, itu dia merusak fasilitas umum ya sudah tinggal diproses secara hukum kan gitu. Tapi pendidikan anunya di situ, apa posisinya, membikin salah satu bentuk merdeka ya membikin siswa itu menjadi kritis, menemukan dirinya gitu loh. Ya, saya jadi tertarik untuk ini karena dengan refleksinya Mas Toto ini bisa ceritakan sedikit Mas bagaimana paradigma ini diwujudkan di Sanggar Anak Alam, Mas. Saya sejak awal diskusikan ini dengan teman-teman ya, dengan semua orang yang terlibat di Salam bahwa sebetulnya metode apalagi sampai ke teknik ya itu nomor kesekian nanti. Yang utama adalah bagaimana menciptakan lingkungan belajar, itu yang paling penting. Dalam pengertian tadi prinsip-prinsip bahwa setiap orang harus saling menghargai pengetahuannya orang lain dan sebagainya. Bahkan anak di tingkat kelompok bermain pun dia jangan dianggap anak yang seperti gelas kosong tidak ada isinya. Dia juga sudah punya pengalaman, dia juga punya sudah punya mata pelajaran dalam hidupnya. Nah, itu sejak awal gitu di sana. Makanya kenapa kita memilih bukan guru ya, fasilitator itu juga salah satunya untuk menerjemahkan itu. Dan saya kira itu juga cukup lama ya, orang kita kan juga tidak seperti orang pengajian dikasih fatwa, nggak kayak gitu. Ini kan sambil jalan, makanya di Salam juga salah satu yang kita terapkan mengambil filosofinya Freire juga ya, sambil jalan membuat jalan itu kita terapkan ya. Ini sambil lama-lama mereka juga saling belajar dan sebagainya gitu. Tapi intinya adalah bagaimana menciptakan lingkungan tadi sebetulnya. Ya. Lingkungan apa itu yang Mas Toto sebut di ini bukunya Mas Toto ini kan yang fenomenal ini kan ini sebenarnya buku biasa saja itu Mas Toto menyebutnya itu sebagai apa namanya ekosistem. Ya betul. Nah ekosistem itu ya berarti terdiri dari fasilitator, penyelenggara, orang tua dan masyarakat yang bersinggungan itu apa namanya itu yang sebetulnya yang mata pelajarannya sebenarnya di situ. Sikap anak akan seperti apa juga sangat tergantung dari ekosistem ini sebetulnya itu. Maka nggak ada yang umpamanya di Salam satu contoh dikasih label orang lain nih yang kasih label. Oh di Salam ini inklusif. Inklusif yang mereka maksudkan itu kita juga ada anak-anak yang berkebutuhan khusus dan itu kan orang lain yang kasih label itu. Dan sebetulnya secara metode kita nggak punya secara khusus kita bagaimana cara menangani anak-anak itu ya nggak punya. Kita ya hanya pengetahuan dasar aja soal-soal itu ya. Tetapi menurut saya yang utama adalah bahwa ekosistem itu yang mampu menciptakan suasana, menciptakan atmosfer sehingga satu contoh tadi anak-anak yang berkebutuhan khusus juga nggak ada masalah di sana. Diterima tidak hanya diterima sesama teman tapi juga diterima oleh lingkungannya. Maka walaupun tidak ada pelajaran secara mata pelajaran budi pekerti umpamanya nggak ada di Salam, tapi hal-hal kayak gitu itu terjadi karena segala hal diproses itu difasilitasi, semua ada peristiwa ada apa diproses. Maka yang saya hormat kepada orang-orang Salam menurut saya justru hampir saya tidak menemukan ada anak yang entah itu nangis atau entah terus nggak mau sekolah lagi atau apa karena dihina oleh temennya atau oleh orang tua atau oleh apalah lingkungan. Hampir tidak ada. Itu yang saya hormat kepada mereka, cara menciptakan suasana itu. Kalau toh ada anak berantem karena berebut apa itu saya kira itu
soal biasa lah itu. Toh itu pun selalu diproses yang setiap peristiwa. Ya, Saya ya, kira ya. itu. Ini cerita tentang salam ini menjadi sangat menarik dan idealnya sebuah lingkungan pendidikan. Pertanyaan saya, apakah kondisi seperti ini itu bisa direplikasi, Mas, untuk model pendidikan dalam skala nasional gitu? Menurut saya yang bisa direplikasi adalah prinsip-prinsipnya. Ya. Termasuk termasuk satu prinsipnya itu, yang kedua infrastruktur dalam pengertian begini. Seberapa jauh sekolah atau sanggar ini bukan seperti warung. Warung yang jualan apa saja terus orang lain beli atau masyarakat beli. Nah, itu prinsip itu yang paling penting gitu. Jadi bukan orang datang ke Salam itu karena akan beli produk yang disediakan Yang oleh warung disediakan, yang ya, ya. bernama Salam. Nah, selama ini saya melihat banyak mayoritas bahkan sekolah itu menurut saya kayak warung. Jadi orang itu datang beli, udahlah bayar udah, atau akhirnya kan pasrah bongkoan ya, udahlah saya serahkan anak saya. Ya, 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 Nah, di ya. Salam nggak bisa seperti itu. Tapi kalau urusan metode penyelenggaraan proses belajar menurut saya bisa disesuaikan dengan apa namanya situasi, kondisi dan potensi-potensi setempat menurut saya. Karena di Salam ini kan hampir warganya kan warga urban ya, yang hampir mata pencariannya juga pencarian kreatif ya, yang bukan kantoran dan sebagainya. Itu juga berbeda. Kalau umpamanya sekolah kayak Salam ini didirikan di komunitas petani umpamanya, ya pasti berbeda gitu. Ya. Saya kira itu yang bisa diadopsi menurut saya prinsipnya. Jangan mengadopsi metodenya menurut saya. Oke, misalnya katakan memang prinsipnya mau mengadopsi paradigmanya adalah pendidikan Ki Hajar Dewantara dan prinsip-prinsip penyelenggaraannya mengadopsi model Salam. Menurut pandangan Mas Toto, kalau itu sudah ada, kendala apa yang akan dihadapi ketika itu mau dipraktekkan? Kendala berikutnya adalah satu tadi soal guru tadi. Guru, Itu kendala pertama itu. Yang ini dari cara pandang sampai ke attitude-nya sampai ke itu syarat lain ya. Yang kedua ya tadi, keluar dari mata pelajaran berani apa enggak. Maksudnya bisa dijelaskan? Sejauh ini kan di Salam nggak ada mata pelajaran. Oke. Nah, sejauh ini saya ngelihat belum ada yang berani. Dari berbagai macam orang yang belajar ke Salam, yang coba mengamati di Salam, belum ada yang berani. Belum ada yang bisa keluar dari situ. Karena mungkin nanti bisa saya ceritakan ini asal-usulnya itu. Boleh, Mas, boleh. Oke, jadi ketika saya dan teman-teman mendesain sistem belajar di Salam ya, ketika dulu kan awalnya kan PAUD dan TK ya, kalau di Salam bukan taman kanak-kanak tapi taman anak gitu ya. Setelah mulai SD itu kan mulai waduh ini mesti anak. Saya dulu sebenarnya tidak terlalu intens juga, saya masih di INSIS, masih sibuk dan sebagainya, tapi ketika Bu Wahya mulai merintis karena ini permintaan orang tua, nah saya mulai terlibat sebenarnya di situ. Mulai ketika bikin sekolah dasar dulu. Nah, saya coba pelajari itu gini. Nah, saya kan background pendidikan populer di hidup saya kan cukup udah masuk ke darah gitu kan. Jadi lalu saya oke lah kalau gitu gini aja dulu deh. Kita pelajari dulu kurikulum dari zaman kita pelajari. Lalu nah ternyata kan lah sebenarnya pendidikan itu kan sekolah itu kan cuma ada 3 aspek ya. Aspek pengetahuan, aspek keterampilan atau kemampuan, yang ketiga
aspek sikap ya. Sikap itu sebenarnya terjemahan dari prinsip, nilai-nilai lah. Kan cuma 3 itu. Nah, saya coba pelajari. Nah, ternyata oke lah bahwa setiap si desainer ini saya bayangkan oke lah ini kalau PAUD, TK atau SD usia sekian itu mereka harus paham apa, harus mampu apa, harus bersikap bagaimana. Itu kan dijadikan apa namanya indikator itu. Jadi ada indikator macam-macam dari hitungan sampai ke ilmu sosial sampai ke geografi itu kan dijadikan indikator. Ya. Nah, ternyata dari sebenarnya indikator nggak apa-apa, itu baik-baik aja, bang. Itu orang kan butuh lah ya. Kalau usia sekian tuh kira-kira apa sih yang mesti. Nah, ternyata indikator itulah yang diterjemahkan menjadi mata pelajaran. Oh, demi indikator jadinya. Iya, jadi sebenarnya mata pelajaran itu terjemahan dari indikator itu. Oh, anak itu perlu dikasih ini, anak perlu dikasih ini, anak perlu dikasih ini, gitu loh. Oke, nah jadi menurut saya mata pelajaran itu sebenarnya juga alat penyeragaman habis-habisan. Iya. Terus alat pembunuhan. Nah, cuma kan pembunuhan hanya dikuasai oleh bahasa polisi ya. Padahal di pendidikan juga ada pembunuhan karakter, pembunuhan cara berpikir, pembunuhan apa namanya kecenderungan, pembunuhan keunikan, pembunuhan bakat itu terbunuh oleh mata pelajaran. Dari Sabang sampai Merauke itu kan sama itu semua begitu. Nah, sebetulnya dari zaman ke zaman, dari rezim ke rezim, mereka mengotak-atiknya itu bukan apa-apa, cuma di otak-atik metode aja sebetulnya, tidak esensial. Ganti kurikulum ini, ganti ini. Tapi sebenarnya nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Jadi dari setiap perubahan kurikulum itu sebenarnya tidak ada perubahan esensial? Nggak ada yang esensial. Nah, menurut saya ada penelitian yang menarik ini di Mas Francis Fahono itu. Dulu pastor yang keluar itu. Nah, saya kenal baik itu. Dia meneliti Taman Siswa, meneliti Romo Mangun, meneliti Salam. Nah, ini belum terpublikasikan karena keburu dia kena stroke itu. Yang menarik dari temuannya Romo Fahono ya yang saya omongkan ini, yang berani keluar dari dia menemukan nggak ada mata pelajaran gitu loh. Iya. Nah, sebetulnya tetap aja saya tetap di Salam itu tetap ada indikator. Cuma indikator ini ada di tangan penyelenggara, di tangan fasilitator ini. Itu pun nanti akan disesuaikan dengan anaknya ini. Ya betul. Ya. Kalau ada anak yang dia nggak tahu ada kesulitan atau lagi ada problem apa, dia nggak mau nulis, tetapi dia senangnya sket ya, senang gambar atau visual ya indikator tentang tulis menulis ya dilupakan sebentar gitu loh. Jadi indikator yang kita tetap punya indikator, cuma indikator itu tetap kita kontakkan lagi kepada setiap anak. Iya. Jadi modelnya sangat personal ini, Mas. Iya, makanya dari sekian fasilitator saya bagi lagi. Oke, setiap fasilitator mesti harus mentoring berapa anak. Ini rata-rata setiap fasilitator mentoring ada yang 5, ada yang 3 anak. Nah, ini yang agak berat mungkin ya kalau agak personal, tetapi juga ada aspek kerjasama yang di dalam metode itu menjadi sangat penting juga. Sisi lain sangat personal ya perhatiannya ya. Ya perhatiannya. Termasuk pertimbangan-pertimbangan tadi tidak menyamaratakan anak, tetapi sisi kolaborasinya juga tetap kita perhatikan secara khusus.
Oke, wah Itu ini yang yang menurut saya yang berat menurut saya di situ, di ya satu di betul. guru, yang kedua di apa namanya secara esensial tadi, karena saya menemukan bahwa mata pelajaran itu justru yang membuat penyeragaman, membuat pembunuhan, dan membuat tidak kontekstual. Hmm. Nah, orang kan pasti, nah kalau Freire itu bicara jangan menganggap anak itu gelas kosong gitu ya. Jadi jangan cuma ya sebetulnya itu. Jadi Ya memang kalau yang desain yang selama ini ada menganggap semua orang adalah gelas kosong. Maka pelajaran itu yang bernama tuangkan mata pelajaran itulah yang yang di yang di terpisnya itu, yang di tekonya itu airnya itu ya. di tekonya Nah, kita dituang di menganggap gelas. ya, nah kita menganggap bahwa setiap anak itu sudah ada gulanya, sudah ada mungkin kopi atau teh atau apa yang sebetulnya ini proses mengudak, sebetulnya mengaduk gitu. Hmm. Ya, Jadi paradigma apa fasilitas. sebenarnya Mas di belakang itu, Mas? Tahu menurut refleksinya Mas Toto dengan model pola pendidikan seperti itu sebenarnya di belakangnya ada paradigma apa itu? Atau punya arah kemana sebenarnya pendidikan dengan model seperti itu? Nah, ini ya. Ini saya baru ngomong ini loh, belum pernah tak ngomongin di mana-mana. Saya kan punya pengalaman panjang dengan 2 orang teman saya itu. Almarhum Mansur Fakih, Ya. terus Rom, saya bertiga. Itu kan hampir, saya sangat intan ya sejak awal pelajari popular education itu. Nah, waktu itu saya punya, ketika mulai saya diminta Bu Wahya untuk mencoba membantu mendesain itu, kenapa pendidikan populer tidak pernah dipikirkan untuk masuk ke sekolah-sekolah formal gitu loh. Kan rata-rata, bahkan Freire juga begitu. Freire juga kan dengan kelompok-kelompok petani karet dan sebagainya ya, hampir pendidikan populer itu hampir selalu untuk orang dewasa, orang tua lah. Nah, saya berpikir itu, maka dari elaborasi kami bertiga waktu itu mencoba menerjemahkan pendidikan populer menjadi daur belajar itu. Sebenarnya daur belajar itu kami bertiga yang menemukan itu. Itu kenapa enggak ini ya yang perlu kita transformasi ke sekolah-sekolah yang katakan sekolah dasar dan sebagainya. Mestinya apalagi sekolah yang lebih tinggi mestinya sangat mungkin gitu loh. Kenapa enggak gitu. Kira-kira itu sejarahnya gitu. Nah, saya ingat ketika bikin merancang merancang sekolah dasarnya Salam itu, waktu itu saya, wah iya ini aja udahlah. Maka ditemukan, oke, maka ya sudah berangkat dari riset yang bisa berbeda-beda setiap anak. Maka tugasnya fasilitator atau guru sebenarnya merangkum seluruh pengalaman anak. Kan anak kan juga diminta presentasi setiap saat untuk. Nah, fasilitator juga tak minta presentasi. Nah, presentasimu adalah bagaimana merangkum pengetahuan setiap anak terhadap jawabannya terhadap indikator tadi. Oh, ini anak ini anak ini riset ini ternyata ini ada kaitannya pada matematika, ada kaitannya pada ilmu geografi, atau ada kaitannya terhadap IPA dan sebagainya begitu. Ada aspeknya ke biologi. Jadi ini akhirnya menjadi pengetahuan bersama. Nah, itu tugasnya fasilitator. Soto, ide-ide segar seperti ini apakah pernah sampai ke, ya katakan ke Kementerian Pendidikan, entah lewat siapa yang pernah berhubungan dengan atau menghubungi Mas Toto? Saya kira belum. Belum ada yang sedetail kita ngobrol kayak gini, itu belum ada. Ya sepintas selalu aja kira-kira ini sekolah yang menyenangkan, sekolah yang
Tapi secara esensial menurut saya belum ada yang apa namanya mencoba apa ya mungkin udah baca buku saya plus buku yang ditulis oleh fasilitator Salam Ya, pun mungkin belum tentu bisa menangkap apa yang kita omongkan ini. ya. Karena ini menarik ini. Tapi kan di samping guru, Mas, kalau dari ekosistem yang tadi Mas Toto sampaikan, ini terkait dengan pendidikan yang masif nasional, itu mengandaikan ada orang lain juga yang berperan, Mas, terutama pihak orang tua atau keluarga. Nah, menurut Mas Toto, peran orang tua atau keluarga dalam pendidikan anak itu seberapa besar dan seperti apa? Ya kalau kembali ke Ki Hajar, kembali ke apa yang kita pahami di Salam, orang tua itu ya yang utama, justru yang utama. Maka ketika ada apa namanya ujian COVID ini menjadi nggak ada masalah. Kenapa di sementara masyarakat lain rame itu kan karena selama ini orang tua sudah menyerahkan diri kepada sekolah. Tiba-tiba dia harus berfungsi menggantikan guru. Ya kaget lah. Karena selama ini tidak disistemkan seperti itu gitu. Nah, itu juga syarat yang lain gitu ya. Nah, kalau menurut saya sih gini, ini kembali ke tadi apa yang dilontarkan Wak. Kalau kita kembali ke umpamanya ngomong pendidikan nasional gitu ya. Apa yang dilakukan Salam ini sebetulnya ini menjawab pendidikan yang dibutuhkan oleh rata-rata manusia. Dalam pengertian ya kehidupan biasa lah. Bagaimana dia survive menjadi kepala rumah tangga atau dia juga mau jadi apa nggak penting dan sebagainya. Nah kalau negara ini membutuhkan harus ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, bisa aja. Nah nanti dari situ dia mati anak ini kecenderungannya kayak apa, kuat di matematika, umpamanya kuat di apa, ya udah itu masuk ke sana nggak ada masalah gitu loh. Kalau sudah pada masanya ya. Iya. Nah sekarang ini kan sekolah ini mengandalkan anu aja lah. Satu contoh pelajaran matematika aja lah. Pelajaran matematika itu kan mengandalkan apa yang dilakukan itu di seluruh sekolahan dari tingkat dasar sampai yang tingkat SMA ya. Itu kan mengandalkan bahwa semua orang, semua siswa akan menjadi ahli matematika. Nah, coba di sensus yang jadi ahli matematika ada berapa orang itu dari jutaan orang itu siswa. Jadi akhirnya jadi ahli matematika yang enggak, menggunakan matematika sebagai alat kehidupan juga enggak, kan itu. Nah, Salam posisinya sebenarnya bukan sebagai ahli matematika, tetapi matematika menjadi dasar kehidupan manusia, gitu loh. Nah, seandainya ini anak yang model kayak Salam ini, wah ini anak ini kok kuat nih matematika, sudah diambil aja negara. Supaya jadi dokter, kayak mau jadi insinyur, kayak mau jadi apa gitu. Oke. Tapi tidak membunuh. Nah sekarang ini kan orang banyak mengabdi kepada orang-orang yang akan jadi expert itu. Jadi lebih meladeni kebutuhan ekspor. Iya, jadi seolah-olah ini orang akan jadi expert semua gitu loh. Yang menjadi orang-orang biasa saja itu nggak ada. Oh gitu. Semua akhirnya ketika hidup ya apa sih gunanya matematika itu, apa sih gunanya pelajaran, nggak ada. Maka disitulah konteksnya, maka di Salam itu ada tag, ada kontak kan gitu. Tag yang ditemukan anak-anak itu apa? Nah, di sini tugasnya fasilitator itu, wow ini konteksnya apa nih? Nah, selama ini sekolah itu orang suruh menghafalkan mata pelajaran yang dalam bentuk tag itu, tetapi nggak ngerti, nggak paham konteksnya apa. Ya. Nah, ini menurut saya problem besar itu.
problem Oke. besar-besaran itu. Nggak mungkin diatasi selama rezim 5 tahunan itu nggak bisa ini. Ya, kalau sekali lagi saya mengambil pikirannya Romo Mangun ya almarhum itu, kalau Romo Mangun kan saya menangkap agak meyakini untuk pakai bahasa mutu ya ini, kalau pengen pendidikan ini bermutu, ya harus dari pendidikan dasar. Pendidikan dasar yang harus bermutu gitu, karena pendidikan dasar nggak bermutu ya sampai ke tingkat berikutnya Atasnya, ya nggak bermutu gitu loh. ya. Iya. Nah itu yang pertama. Apakah menjadi tanggung jawab pemerintah juga untuk menciptakan kondisi seperti yang Salam melakukan itu? Ekosistem yang ada di Salam. Ya kalau Model memang pendidikan negara ini dasarnya. sudah yakin, ya kalau memang negara ini sudah yakin memilih demokrasi, ya mestinya harus berani juga menyelenggarakan desentralisasi pendidikan juga gitu loh. Nah di situ tugasnya negara adalah bagaimana desentralisasi itu harus berjalan. Itu tugas negara. Nah akhirnya setiap sekolah itu punya otoritas, punya punya kemerdekaan untuk membangun di sekolahnya masing-masing yang tidak seragam seperti sekarang ini gitu loh. Jadi departemen pendidikan itu nggak perlu bikin kurikulum. Lalu perannya apa, Mas? Kalau Kurikulum begitu. biarin, ya Kalau dalam perannya bikin garis desentralisasi, besar lah. Ya gimana? bikin garis besar, bikin Oh, garis besarnya, bikin konsep kebudayaannya kayak apa, maunya negara ini apa sih sebetulnya. Nah, karena kita sudah memilih demokrasi, kecuali kalau mau milih kayak Tiongkok itu ya sudah, saya belajar di pendidikan dasar di Tiongkok jelas sekali. Ya secara ideologi sudah ditanamkan sejak pendidikan dasar. apa bedanya sebenarnya dengan yang sekarang, Mas? Kalau tadi Mas Toto bilang mata pelajaran itu sebenarnya juga model salah satu penyeragaman. Ya, ya kalau menurut saya gini loh, ini kan kita ini kan nggak, negara ini nggak pernah terus terang sebetulnya yang menjadi soal Maksudnya? gitu. Kapitalisme yang nggak diucapkan secara jelas, Oh, itu ngomongnya Pancasila, tetapi apa Pancasila yang diterjemahkan itu apa? Sekarang kalau ada pertanyaan bagaimana Pancasila menghadapi COVID ini apa? Kan nggak bisa jawab itu. Itu loh. Padahal jelas itu banyak itu. Pada prakteknya Nah, masyarakat malah nah melakukan itu, Mas ya? itu yang harus itu tugasnya pemerintah, sebetulnya tugasnya Departemen Pendidikan di situ membuat desain, membuat konsepnya seperti itu. Nah, nanti diterjemahkan masing-masing oleh sekolah gitu loh. Ya harus didesentralisasi lah di tingkat provinsi, di kabupaten, itu para pegawai dinas pendidikan di kabupaten sama provinsi ngapain tuh kerjanya tuh. Selain berlindung di pusat kok apa? Mestinya ya kurikulum itu ya dibangun di situ. Nah, gunanya apa sekolah guru? Wong guru itu diajari bikin kurikulum kok malah. Jadi saya membayangkan ini kan Departemen Pendidikan, kalau pakai bahasa arsitektur itu teknik sipil itu bikin bestek gitu loh. Ya. Yang disebut K13 lah itu bestek itu. Jadi bestek itu kan udah dari gambar Master plan lah. macam-macam, tampak samping, tampak depan, sampai gambar detail, sampai anggarannya itu udah dibikin. Nah ini selalu diterapkan dari Sabang sampai Merauke. Kebijakan pendidikan merdeka itu dimulai dari mengubah bestek tadi. Jadi pusat tidak membuat bestek. Ya kalau ngomong menentukan prinsip-prinsip. Kan mestinya kan dari filosofinya dulu gitu loh. Dari background pemikirannya apa. Ini kan belajar merdeka kalau tak lihat-lihat kan urusan metode itu. Jadi remeh-temeh banget itu padahal pendidikan ini.
Jadi ada satu, kalau kita bicara tadi, Mas Toto mengingatkan pentingnya filosofi, paradigma. Itu kita sudah punya di Ajar Dewantara, ya toh. Hmm. Yang Nah kedua, iya. diterjemahkan bukan di dalam bestek atau master plan yang rigid, tetapi prinsip-prinsip. Ya, prinsip-prinsip yang kemudian disentralisasi sesuai dengan kondisi masing-masing Iya, iya, daerah. nggak boleh dipusatkan. Kalau dipusatkan yang terjadi ya penyeragaman lagi kan. Ya, 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 ya. Oke, Mas Toto, saya ingin ada statement penutup dari Mas Toto terkait dengan pendidikan. Ya, kalau statement saya sih beginilah. Ya, saya kira kembali lagi yang paling penting ya apa sih esensi pendidikan itu. Jadi harus berangkat dari yang esensial. Nah, esensial itu bisa di satu tempat satu dan tempat lainnya bisa ada yang berbeda ya, itu esensi. Jadi menurut saya metode apalagi teknik itu metode teknik belajar mengajar itu menurut saya nomor sekian itu. Nah sekarang kan orang sibuknya kan di situ, sibuknya kan di metode bahkan di teknik ya, bahkan akhirnya banyak teknik yang di komoditi kan. Ya, 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 Jadi ya. komoditi udah training inilah itu dan sebagainya. Jadi nah sekali lagi saya nggak tahu sih saya kan agak nggak terlalu rajin ya untuk melobi untuk apa namanya ini loh saya punya gagasan kayak Ya, gini ya, dan ya, ya, ya. sebagainya. Saya itu agak lemah di situ, nggak terlalu suka itu. Jadi ya udahlah, kalau seperti salam ya sudah, mungkin salam ya hanya hidup di perayaan itu. Tetapi saya kira kita juga tidak menutup pintu juga kalau ada, toh sampai sekarang ini juga banyak orang yang mau belajar ke salam dan sebagainya. Tetapi tetap kembali lagi tadi biasanya problemnya tadi ada dua tadi, satu di guru, yang kedua di apa namanya urusan mata pelajaran itu yang sering biasanya mereka mental di situ gitu. Ya kalau mau mencoba serius ya paling tidak di pendidikan dasar menurut saya ya apa namanya, saya kira salam ini kan juga sudah dipelajari berbagai macam orang termasuk berbagai orang ahli pendidikan yang coba melihat, tetapi saya tetap belum melihat apa namanya, belum melihat impact-nya secara apa namanya fundamental ya terhadap apa yang tadi Ya, ditanyakan ya. Wak itu. Kira-kira itu sih. Oke, terima kasih banyak Mas Toto. Teman-teman semua, kalau pengen mengenal lebih jauh apa itu dan bagaimana Sanggarana Alam, boleh membaca buku sekolah biasa saja yang ditulis oleh Mas Toto ini. Sekali lagi, Dan terima kasih. satu lagi, Ya, boleh. buku sekolah apa ini? Yang satu Oh ya, lagi satu buku lagi ya. sekolah apa ini? Itu Sekolah apa prakteknya ini ya itu sehari-hari buku saya, yang sorry, saya ditulis harus oleh mencari di rak saya. Ini fasilitator. tadi kebetulan Ya. saya siapkan memang. Silahkan menghubungi Sanggar Anak Alam. Terima kasih Mas Toto, selamat malam, tetap jaga kesehatan. Oke.